Selamat pagi teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang transparansi pembentukan produk hukum daerah. Landasan filosofis keterbukaan informasi publik. Yang pertama, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan dijamin Konstitusi Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengoptimalkan pengawasan publik terhadap terwujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintah yang baik, atau bahasa Inggrisnya good government. Yang ketiga, mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Yang keempat, motivasi badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan bebas dari KKN. Yang kelima, mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat untuk memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Asas keterbukaan informasi. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap penggunaan informasi publik. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia, sesuai dengan undang-undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Kewajiban badan publik. 1. Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, meliputi informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi setiap serta-merta. 2. Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Yang ketiga, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 354 pengaturan hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, adanya jaminan terselenggaranya pelayanan publik dan inovasi dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai dimaksud pada yang berikut. 1. Penyusunan perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemotoran, dan penyesuaian pembangunan daerah. Pengelolaan aset dan atau sumber daya alam daerah, penyelenggaraan publik. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam bentuk A. Konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan, dan keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat, pasal 166 Permendikri 80 tahun 2015. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam pembentukan perkada, PB, KDH, atau peraturan DPRD melalui rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, asosiasi, seminar lokal, dan atau diskusi. Masyarakat sebagaimana dimaksud merupakan orang, perseorangan, atau kelompok orang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rencana pada perkada, PB, KDH, dan atau peraturan DPRD untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis sebagaimana setiap rencana perda, perkada, PB, KDH, dan atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Penyusunan produk hukum daerah dasar UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pemerintahan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Permendagri 080 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Produk hukum. Pasal 1 angka 19 Permendagri tahun 2015, produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lain perkada. Peraturan bersama kepala daerah PBKDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Tertib regulasi dalam penyusunan perda telah diutifikasi dan diundang dalam lembaga daerah, tambahan lembaga daerah, dan berita daerah. Landasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tertib substansi. Materi muatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lebih tinggi, materi muatan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tergantungnya akses terhadap pelayanan publik, tergantungnya ketentraman dan ketertiban umum, tergantungnya kegiatan ekonomi untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat, diskriminasi terhadap suku, agama, kepercayaan, ras antar golongan dan gender, tergantungnya ketergantungan antara masyarakat. Materi muatan menyelesaikan masalah atau menjawab kebutuhan. Like specialist doctor, like generalist, like super doctor, like interpreter, like person like prayer. Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum terhadap hierarki peraturan yang setingkat apabila perbedaan baik tujuan, maksud maupun makna, yaitu lex spe doctor, like generalis. Contoh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY dan UU Pemerintahan Daerah. Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah tingkatannya, yang dinama lex super drog like inferior. Contoh, perda tidak boleh bertentangan dengan UU. Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama terhadap hierarki peraturan yang setingkat apabila terhadap perbedaan baik tujuan, maksud maupun maknanya, yang dinama lex specialis dogma like priority. Tahap pembentukan produk hukum. Prolegda. Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah, kabupaten atau kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Penyusunan berdasarkan pemerintah peraturan perundang-undangan terlebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah, dan tugas pembentukan aspirasi masyarakat. Aspek hukum kewenangan pembentukan perda. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 236 ayat 1. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pemerintah peraturan perundang-undangan pasal 14 dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabat lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan undang-undang yang tidak ada lagi produk hukum daerah lainnya dan kepentingan umum. Kategori informasi yang terbuka, informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan yang mengikat dan atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan dan badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas 1. Daftar rencana dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan. 2. Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan dan atau kebijakan telah disahkan atau dipaksa. Pasal 9 UU KIP JO PS 11 ayat 1 huruf F per Q 1 2010 kategori informasi yang wajib disediakan secara berkala setiap 6 bulan sekali melalui situs resmi papan pembukaan beban publik. Kategori informasi yang terbuka pasal 13 per Q 1 2010. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan atau kebijakan badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian pertimbangan,
terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan peraturan, masukan-masukan dan berbagai pihak dari peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut. Ringkasan rapat diproses membentukkan peraturan keputusan tersebut. Rencana peraturan keputusan dari kebijakan tersebut. Tahap perumusan peraturan keputusan dan kebijakan tersebut. Peraturan keputusan dan tersebut. Sanksi pidana. Pasal 203 UU Perundang-undangan. Pada perda muatan ancaman pidana kurang paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Perda pada pemuatan ancaman pidana keuangan atau pidana adalah selain sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain sanksi sebagaimana dimaksud di atas, perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengambil pada keadaan semula dan sanksi administratif. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. See you.